Apa pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ra'al ghanam. Muhammad semenjak kecilnya terlatih menggembalakan kambing, menggembalakan ternak. Jadi Nabi menggembalakan kambing itu bukan hanya ketika beliau sudah berada dengan paman beliau Abu Talib, tetapi semenjak dengan Halimah beliau telah ikut bekerja, walaupun kita tahu umur beliau barangkali mungkin 4 tahun. Nah, kalau kita telusuri hadis Nabi, ternyata pekerjaan seperti itu memberikan pula buah pelajaran berharga. Ada hadis dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Wa qala ashabuhu anta, dan engkau bagaimana ya Rasulullah? Wa qala na'am. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pernah bekerja mengembalakan kambing. Di antara pekerjaan tetap para nabi sejak dulu apa? Balo. Ternyata pekerjaan itu memberi dampak. Jadi saya mengajak kita semua hari ini agar anak-anak kita itu tumbuh dengan kesibukan, dilatih untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan. Jadi teori yang hari ini memanjakan anak hanya dengan minta uang, tidak punya tanggung jawab, saya khawatir itu akan melahirkan generasi yang mudah rapuh menghadapi berbagai tantangan. Karena itu salah satu usulan saya ke Dinas Pendidikan Sumatera Barat, beliau telah setuju di hadapan saya minta dikurangi jam belajar anak-anak itu. Full day school itu tidak bagus. Harus ditinjau ulang lagi. Karena membuat anak tidak memiliki tanggung jawab dalam kehidupan selain dari belajar. Belajar sekarang sudah diringankan pula dengan internet dan ada lagi AI sekarang. Saya minta agar kurangi itu jam pelajaran. Sampai pagi balik patang tu. Anak harus diajar kembali hidup secara realistis. Nak sekarang kan tak tahu. Yang dapat PT, dari mana PT kau dapat ni? Yang nak tahu minta cuma. Kalau lah kuliah, tidak sebentar lah transfer lah transfer pa. Pulangnya libur, mengagrajonya. Halo, alai. Kumpul kawan-kawannya. Kalau nak kuliahnya kumpul kawan SMA-nya. Punya mota. Orang tuanya. Nah, itulah generasi muda dan awak kecekkan kini sebagai harapan bangsa. Bangsa serupa yang kelahir nanti. Kalau serupa itu generasi mudanya tu. Cuma kita ingatkan berulang kali, sekarang tak mau sadar-sadar. Nanti itu 10 tahun yang akan datang baru rasakan akibatnya. Nah, jadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut terlibat dalam aktivitas keluarga Halimah, mengembalakan ternak, ikut bersama, bekerja dengan saudara-saudara sepersusuannya, itu menjadi bahagian dari apa? Dari tarbiyah,
dari pembinaan seorang Rasul sallallahu. Nah, ini pelajaran. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, ambil itu sebagai catatan penting. Berarti kelahiran seorang yang hebat, seorang tokoh menjadi panutan. Bahkan beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul, khairul khalq, sebaik makhluk di muka bumi ini, disiapkan dengan tarbiyah, dengan pendidikan bagaimana menjalani kehidupan. Jadi jangan kecian membina dan mendidik anak itu di sekolah saja. Tidak. Ini untuk para pendidik perlu menjadi renungan. Membentuk kepribadian anak tidak cukup dengan sekolah formal, tetapi membawa mereka hidup di dalam realita, di dalam kenyataan kehidupan yang real. Di sekolah tu tidak real hidupnya tu. Nyoba bawa sama gadang saja. Jo gurunya besar di lokal. Satu gurunya kumpul pula di kantor. Dan nyoba main pula sama gadang dia di halaman. Nah, diharapkan guru sekarang yang memberikan pendidikan tauladan yang baik, malah kini guru-guru rajinlah membuat TikTok joget-joget. Bolehlah kan? Nah, mereka tidak pernah hidup di tengah kehidupan yang real, sehingga jangan heran anak sekarang tak pandai babas-basi orang tua. Anak sekarang kurang adabnya kalau berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua dari dia. Kenapa? Karena dia terbiasa bawa je kawan sama kadang. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana hidup dengan akhlak yang baik, mana lapangan pendidikan yang paling bagus untuk menanamkan karakter anak adalah dalam kehidupan yang real. Bukan dengan ceramah. Anak muda kini kok banyaknya ceramah, muaknya. Tapi dia dibawa dalam hidup. Nah, itulah gunanya orang tua melibatkan anak dalam kegiatan seharinya supaya dia tahu beko sulitnya hidupnya. Nah, itulah yang kita temukan dalam perjalanan hidup Nabi. Nabi SAW menjalani kehidupan yang rumit. Semenjak terlahir sudah tidak lagi punya ayah. Yatim. Semenjak 6 bulan dalam kandungan. Kemudian karena keyatimannya tidak membuat orang tertarik untuk menyusukannya. Dan setelah melihat ada keistimewaan pada anak itu, apakah beliau hidup dengan manja? Tidak. Beliau ikut bersama dengan anak Halimah dari Bani Sa'ad itu, bekerja membantu ibu. Di mana? Di padang rumput untuk menggembalakan ternak. Sampailah pada suatu kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah padang penggembalaan. Tiba-tiba datanglah 2 orang yang membaringkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, merebahkan beliau. Dan kemudian membelah dada beliau. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari dalam dada itu, kemudian membersihkannya, dan setelah itu menutupnya kembali. Peristiwa itu segera dikadukan
oleh saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat Halimah menjadi cemas. Bagaimana tidak? Ini anak orang yang berada dalam tanggung jawab dia. Ketika itu apa kata Halimah? Fa kharajtu ana wa abuhu nastaddu nahwah. Mendengarkan itu keluarlah saya dengan ayahnya. Ayahnya dimaksud di sini ayah sepersusuannya, suaminya Halimah. Kami berlari menujunya. Fa najiduhu qa'iman muntaqi'an launuh. Kami temukan Muhammad dalam keadaan sudah berdiri tapi dalam keadaan pucat wajahnya. Fatana'tuh. Aku peluk Muhammad ketika itu. Wa'tanakahu abu, dan dipeluk oleh ayah sepersusuannya. Wa qala ya bunayya ma sya'nuk. Apa kata suami Halimah As-Sa'diyah? Wahai putraku, apa gerangan yang terjadi padamu? Qala, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ja'ani rajulan, ada datang kepadaku dua orang laki-laki, alaihima thiyabun bayd. Ia berbaju putih kedua-duanya. Adja'ani, ia rebahkan saya, mereka rebahkan saya berdua. Wa syaqqa batni, dan dia belah perutku. Thumma istakhraja minhu syai'an, kemudian ia keluarkan sesuatu dari dalam perutku itu. Fataraha, kemudian dibuangnya. Thumma raddahu kama kan, kemudian dia kembalikan perutku sebagaimana seperti semula. Faraja'na bihi. Dengarkan cerita itu, cemaslah kami dan kami kembali. Faqala Abu, apa kata suami Halimah kepada Halimah As-Sa'diyah? Ya Halimah, laqad khashitu. Wahai Halimah, aku sudah khawatir ayyakuna ibni qad usib. Anakku ini tertimpa oleh sesuatu musibah. Fantaliqi bina ila narudduhu ila ahli. Ayo mari kita segera mengembalikan Muhammad kepada keluarga. Jadi itulah yang mengantarkan kembali berkumpulnya Rasulullah dengan ibunya Aminah binti Wahab. Peristiwa itu. Nah, apa yang kita lihat di sini? Yang pertama adalah ketulusan sayang dan kasih ibu susu dan bapak susu kepada. Jadi kalau wanita-wanita yang datang ke Makkah di awalnya memang sengaja mencari anak untuk disusukan guna mendapatkan imbalan jasa, ya bahasanya mengharapkan material, tetapi Halimah tidak menemukan seorang bayi yang bisa dia mendapatkan imbalan jasa, mengharapkan imbalan jasa yang cukup. Artinya apa? Nabi SAW tidak dikasih sayangi, tidak dihidupkan dengan kasih sayang berlandaskan kepada material. Yang pertama. Jadi itu catatan di awak tu. Menggadangkan anak, tidak je material. Kasih sayang bukan dengan uang. Ambil pelajaran dari itu. Kalau anak-anak lain dibawa oleh setiap wanita dari Bani Sa'ad itu dengan harapan ini akan membayar. Tapi Muhammad dibawa oleh Halimah. Setelah disingkirkan dari hati Halimah keinginan mendapatkan imbalan. Kenapa? Apalah harapan yang bisa dibangun dari seorang kakek dan seorang ibu yang tidak lagi punya suami. Nah, ini pelajaran. Jadi sesuatu yang tumbuh dengan kasih sayang yang murni tentu akan berbeda dengan yang tumbuh dengan kasih sayang berbalas materi. Bukan perkara yang haram mendapatkan imbalan jasa dari menyusukan. Bahkan Al-Quranul Karim telah mengatakan, jika in aradtum, jika kamu
berkeinginan untuk mencarikan wanita yang kamu upah untuk menyusukan anakmu, tidak ada persoalan. Kan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Itu kata Allah. Jika kamu berkehendak, berkeinginan untuk memberikan atau mencarikan orang yang akan menyusukan anak-anakmu, maka tidak ada dosa atasmu dengan catatan kamu serahkan kepada mereka sebagai imbalan jasanya sesuatu yang ma'ruf. Artinya apa? Mencari imbalan jasa dengan menyusukan bukan perkara yang haram. Itu adalah halal. Tetapi Nabi SAW tidak dibiarkan oleh Allah tumbuh dengan ikatan bisnis itu. Karena itu hilang harapan mendapatkan material dari Halimah. Kenapa? Yatim. Mau dapat uang dari mana? Nah, tinggallah apa lagi? Tinggallah sayang. Tinggallah harapan keberkahan kehadiran anak itu di tengah keluarganya. Nah, itu yang membuat Rasulullah SAW tumbuh seperti itu. Jadi artinya apa? Anak yang tumbuh dengan ketulusan dan kemurnian kasih sayang berbeda dengan anak yang tumbuh dengan ikatan bisnis mengharapkan materi. Nah, sehingga kasih yang tulus yang muncul dari Halimah dan suaminya termasuk keluarganya betul-betul kasih yang tidak bercampur dengan harapan-harapan material lagi. Nah, itu yang dibasuh di awal kehadiran Halimah di Makkah itu. Jadi tersingkir itu. Kalau yang lain, walaupun awalnya Halimah datang untuk apa? Untuk mengharapkan material, tetapi itu tidak bisa diharapkan. Hilang harapan itu.